Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Ririn Nurhaka Dewi, dari kelas 1C Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Syarifullah, Jakarta. Baik, di sini saya akan membahas tentang waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Memahami waktu. Waktu adalah serangkaian saat ketika proses suatu kejadian, perubahan atau keadaan saat berlangsung suatu benda dalam mana saat tertentu untuk melakukan sesuatu. Sebuah kesempatan, tempo, peluang, ketika saat, keadaan hari, dan saat ditentukan berdasarkan pembagian bola dunia memahami waktu. Ciri umum waktu sebagai dimensi setiap fenomena sosial dan aspek perubahan sosial. Salah satu bentuk kaitan yang terjadi adalah rentetan kejadian yang lebih dahulu dan yang kemudian menghubungkan peristiwa dalam satu mata rantai atau proses terjadi pada waktu tertentu. Inilah yang disebut kelekatan waktu. Bila dilihat lebih dekat, maka setiap fenomena atau peristiwa sosial akan terlihat bahwa fenomena sosial tak hanya terkait secara eksternal dengan fenomena lain, tetapi secara internal dapat dirinci ke dalam komponen-komponen dan setiap komponen itu pun terkait waktunya. Pandangan mengenai waktu dapat dibedakan berdasarkan aspek-aspek berikut. Yang pertama, tingkat kesadaran akan adanya waktu. Ini adalah tanda yang paling umum, yang mana di satu sisi ditunjukkan oleh obsesi mengenai waktu, aliran waktu, berlalunya waktu, keterbatasan waktu dengan pepatah waktu adalah luang. Nah, di sisi lain, sikap asyik tak hasilnya mengabaikan waktu. Kedua, kedalaman kesadaran tentang waktu. Ada kalanya ada waktu terdekat saja yang disadari, sedangkan waktu jangka panjang kadang tidak pernah disadari. Yang ketiga, penekanan pada masa lalu atau masa mendatang adalah cara memikirkan bagaimana masa depan. Selanjutnya adalah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Kelestarian lingkungan yang tidak dijaga akan menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang atau bahkan hilang. Selanjutnya ada upaya pelestarian lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. Upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk menjaga, merawat, serta melestarikan lingkungan hidup. Dan upaya ini dilakukan pemerintah melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan penelitian tentang lingkungan hidup. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan berkelanjutan. Yang pertama itu ada dampak positifnya. Yang pertama, menambah penghasilan penduduk sehingga meningkatkan kemakmuran. Yang kedua, perindustrian menghasilkan aneka barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, perindustrian memperbesar penggunaan bahan mentah. Yang keempat, usaha perindustrian dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk. Yang kelima, mengurangi ketergantungan negara pada luar negeri. Dan yang terakhir, dapat merangsang masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang industri. Selanjutnya ada dampak negatifnya. Yang pertama, banyak pengembangan sumber daya air telah menimbulkan masalah kesehatan. Masalah itu timbul karena pembangunan tersebut telah menciptakan habitat baru atau memperbaiki habitat yang ada berbagai vektor penyakit. Antara lain, banyak jenis nyamuk yang terjadi vektor penyakit malaria, demam berdarah, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, pencemaran udara oleh mobil banyak terdapat di kota besar seperti Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, dan Medan. Bank Dunia memperkirakan untuk Jakarta saja pencemaran udara telah menyebabkan kerugian
terhadap kesehatan yang untuk tahun 2006 diperkirakan sebesar 635 juta dolar. 3. Pencemaran oleh limbah industri makin banyak diberikan di banyak daerah karena kerusakan tata guna lahan dan tata air tersebut. Laju erosi dan frekuensi banjir meningkat. Ciri-ciri pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki serta yang akan timbul di kemudian hari. Yang kedua, memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat mendukung kesinambungan pembangunan. Yang ketiga, minimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir, melibatkan partisipasi warga masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan. Selanjutnya, faktor pendukung pembangunan, yaitu terjaganya proses ekologi, ketersediaan sumber daya, karena pada hakikatnya proses pembangunan merupakan usaha yang disengaja untuk meningkatkan fungsi dan nilai sumber daya tersebut, agar dapat lebih efisien serta berusaha mencari sumber daya alternatif. Lalu yang ketiga, dukungan lingkungan sumber daya. Karena pembangunan mempunyai dampak terhadap lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk satu, tercapainya keselarasan hubungan antar manusia dengan lingkungan. Yang kedua, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Yang ketiga, terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan. Selanjutnya ada perubahan sosial. Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat dan berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Karena pada hakikatnya manusia tidak bisa berhenti pada satu titik tertentu sepanjang masa, yang artinya mereka akan selalu mengalami perubahan. Baik itu perubahan yang cepat atau lambat, maupun perubahan yang kecil atau besar. Masyarakat memiliki peran penting terhadap terjadinya perubahan sosial pada jangka waktu tertentu. Masyarakat inilah yang kemudian akan menghadapi faktor-faktor yang terjadi perubahan hingga mengalami perubahan sosial itu sendiri. Setiap insan manusia memiliki sifat dasar yang selalu tidak puas. Jadi wajar jika manusia terus berkembang dan melakukan banyak perubahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, yaitu ada evolusi. Evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dengan memakan waktu yang sangat lama dan tanpa ada kehendak dari masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial evolusi kemudian dipengaruhi oleh dorongan masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan yang terjadi pada saat itu. Lalu yang kedua, ada revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam jangka waktu yang cepat dan tidak direncanakan sebelumnya. Jadi revolusi adalah perubahan sosial kebalikan dari evolusi. Lalu yang ketiga, ada direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan sosial ini dikatakan direncanakan karena telah terjadi perubahan sesuai dengan yang diperkirakan atau direncanakan oleh pihak yang membuat perubahan. Pihak yang membuat perubahan itu kemudian kita kenal dengan sebutan agent of change. Tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan sosial dikatakan tidak direncanakan karena terjadi di luar perkiraan atau tanpa perencanaan terlebih dahulu. Biasanya perubahan sosial yang tidak direncanakan akan ditentang oleh masyarakat yang bersangkutan atau diperdebatkan kehadirannya. Hal yang keempat yaitu perubahan kecil dan besar. Perubahan kecil adalah perubahan sosial yang kecil biasanya terjadi pada unsur perubahan yang tidak memiliki pengaruh yang berarti, contohnya pasien dan lifestyle. Lalu perubahan besar adalah perubahan sosial yang besar biasanya memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat karena kehadirannya. Selain itu, perubahan sosial yang besar memerlukan keterlibatan masyarakat banyak sehingga menimbulkan reaksi dan pertentangan dari banyak kalangan. Itu artinya perubahan sosial tersebut penting dan besar. Selanjutnya ada proses terjadinya perubahan sosial. Yang pertama yaitu difusi.
Difusi adalah proses penebaran berbagai unsur pembentuk sosial dan kebudayaan, yakni berupa ide, keyakinan, dan hal lainnya. Lalu yang kedua ada akulturasi. Akulturasi adalah proses perubahan sosial yang terjadi karena masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam kelompok masyarakat. Lalu yang ketiga ada asimilasi, yaitu proses perubahan sosial yang timbul jika ada dua individu atau kelompok dengan latar budaya yang berbeda kemudian berinteraksi dengan institusi dalam jangka waktu yang lama. Lalu yang terakhir ada akomodasi. Akomodasi adalah proses perubahan sosial yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial atau golongan yang berkaitan dengan norma atau nilai yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya ada faktor pendorong perubahan sosial. Yang pertama, adanya penemuan baru. Dalam sebuah komunitas tertentu akan membawa perubahan pada sosial tersebut karena adanya budaya baru yang bisa menggantikan budaya lama. Atau mencampurnya terjadi satu kesatuan. Lalu yang kedua, ada pengaruh jumlah penduduk. Jumlah penduduk dapat mempengaruhi perubahan sosial karena dapat struktur atau tatanan masyarakat pada suatu komunitas. Lalu yang ketiga, yaitu munculnya konflik. Konflik, pertarungan, atau pertentangan sangat wajar terjadi pada sebuah sosial tertentu. Lalu yang keempat, ada terjadinya revolusi. Revolusi atau pemberontakan juga bisa mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Karena fenomena ini menjadi tanda adanya hal baru yang harus dilakukan. Yang kelima, keterbukaan pada lapisan masyarakat. Keterbukaan pada lapisan masyarakat bisa menjadi faktor terjadinya perubahan sosial, karena kehadiran tipe masyarakat sangat berpengaruh dalam merespon sesuatu hal yang baru. Lalu yang terakhir adalah motivasi berprestasi. Masyarakat yang memiliki motivasi untuk berprestasi berarti memiliki keinginan untuk maju dan berkembang. Maka hal ini dapat membuat suatu komunitas lebih terbuka dan open-minded pada hal-hal yang baru, karena memiliki kesadaran untuk berubah menjadi lebih baik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.